Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kayulianti dari kelas MBS 2E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Ingin menjelaskan sedikit review tentang pengantar ekonomi makro. Sektor-sektor ekonomi makro, perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. 1. Sektor rumah tangga. 2. Sektor perusahaan. Ketiga, sektor pemerintah. Keempat, sektor luar negeri. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. 1. Sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. 2. Sektor perusahaan yang terdiri dari atas sekumpulan perusahaan memproduksi barang dan jasa. Ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. 4. Sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Perekonomian terbuka ekspor dan impor. 1. Ekspor X. Jika suatu negara melakukan ekspor dan barang jasa ke negara lain, maka meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal tersebut meningkatkan pendapatan nasional. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Kedua, impor. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut. Terdapat barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar dan makin tinggi pula barang impornya. Perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Dalam menganalisis suatu perekonomian tertutup dan terbuka, yaitu perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar saling melengkapi dengan memenuhi kepentingan masing-masing. Perekonomian terbuka, kemungkinan produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar di negara lain. Perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Pengertian uang dalam konvensional dalam Islam mengartikan uang secara alat tukar dan uang sebagai kapital. Sejarah uang. Awalnya manusia hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah peradaban kian maju dan manusia semakin bertambah, kebutuhan tak lagi bisa dipenuhi sendiri. Dalam periode prabokerter ini, manusia sebelum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Kriteria dan fungsi uang dalam Islam. Uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, proses tukar-menukar perdagangan akan lebih mudah, cepat dan lancar. Uang kertas dalam perdagangan Islam. Kini uang kertas menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusan dan menggunakan uang dari jenis lain, uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali. Kebijakan moneter dan fiskal skala makro. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan moneter kontraktif
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kata yang dirujuk dari bahasa Latin fiskal yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama dari zaman Romawi kuno. Fungsi kebijakan fiskal: 1. Dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. 2. Pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tetap sasaran. 3. Menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. 4. Pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang. Menstabilkan ekonomi negara. Tujuan kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, mengurangi jumlah pengangguran. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah secara harfiah berarti pemasukan atau pendapatan total penduduk sebuah negara dalam periode tertentu. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah total dari produksi domestik bruto (PDB) yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal dalam negeri ataupun luar negeri. Ketiga, produk nasional neto adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi penyusutan modal untuk diproduksi. Pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pengaruh pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan faktor yang sangat penting untuk suatu negara. Jika pendapatan per kapita naik, maka konsumen masyarakat meningkat. Semakin besarnya barang dan jasa yang mampu diproduksi dan mampu diterima oleh masyarakat. Cara menghitung pendapatan per kapita. GDP bisa dihitung berdasarkan harga yang berlaku atau disebut juga dengan pendapatan per kapita nominal. GDP bisa dihitung berdasarkan harga tetap konstan diambil dari tahun acuan. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita bagi suatu negara. 1. Dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingkat perekonomian pada suatu negara. 2. Dapat menjadi salah satu untuk tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. 3. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita juga dapat digunakan sebagai tingkat perekonomian. Produksi, distribusi, konsumsi dari hulu ke hilir skala makro. Perkembangan tanaman kedelai dari hulu ke hilir. Produksi kedelai tampak mengalami kemunduran yang sangat memperhatikan sejak tahun 2000 di mana impor kedelai semakin parah karena membanjirkan impor akibat fasilitas GSM, kredit impor dan triple C dari negara impor yang dimanfaatkan sebesar oleh impor kedelai Indonesia. Macam-macam olahan kedelai, yaitu tahu, supu, keju kedelai, tempe, kecap, susu kedelai. Strategi usaha pemasaran tanaman kacang kedelai ke konsumen. 1. Pemasaran kedelai di tingkat petani. Pemasaran kedelai adalah melakukan kegiatan usaha atau orang menanam secara aktif mengusahakan suatu komunitas tanaman menggunakan hasil produksi.
Pemasaran kedelai tingkat pedagang terdapat dalam kelompok tani, yaitu pedagang pengumpal adalah desa yang membeli kedelai dari petani langsung, baik yang membeli dalam kondisi kering maupun muda. Pedagang pasar, pedagang besar adalah pedagang membeli dari pedagang pengumpul. Pedagang pengecer adalah penelitian yang membeli kedelai pada kondisi muda, biasanya membeli dalam keadaan mentah, kegiatan perebusan kemudian dipasarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi